Assalamualaikum semuanya. Sebelum video dimulai, tolong dibantu pencet tombol subscribe-nya agar saya lebih semangat membawakan konten untuk teman kalian. Ngopi, dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Di sebuah dusun kecil yang terlupakan oleh gemuruh kota, kehidupan berjalan lambat seperti aliran sungai keruh di musim kemarau. Dusun itu terletak di pinggiran medan, di antara hamparan sawah yang mulai ditinggalkan generasi mudanya dan jalan-jalan kecil yang hanya ramai saat panen tiba. Di sana, rumah-rumah berdiri seadanya. Dinding papan dan seng berkarat menjadi saksi bisu perjuangan hidup yang tak pernah benar-benar berubah dari tahun ke tahun. Bagi banyak keluarga, mimpi akan kehidupan yang lebih baik bukanlah sekadar keinginan, tapi kebutuhan. Harga pupuk naik, hasil panen tak menentu, dan lapangan kerja di kota terlalu kejam untuk mereka yang tak punya ijazah tinggi. Maka, banyak yang mulai melirik ke luar negeri. Cerita-cerita tentang kerabat yang berhasil merantau ke Malaysia atau Singapura menjadi legenda lokal. Tak peduli apakah cerita itu benar atau tidak, harapan telah terlanjur tumbuh. Di warung kopi sederhana yang jadi pusat informasi dusun, para pemuda sering berkumpul. Di sana, sinyal internet kadang kuat, kadang lenyap. Namun, cukup untuk membuka media sosial, cukup untuk melihat unggahan tentang lowongan kerja ke luar negeri. Agen-agen perekrut mulai muncul di dunia maya, menawarkan pekerjaan dengan kata-kata yang manis seperti sirup di tengah dahaga. Kami mencari staf administrasi OI untuk perusahaan teknologi di Kamboja. Begitu salah satu unggahan berbunyi. Gaji 10-15 juta per bulan tanpa potongan. Tempat tinggal dan makan disediakan. Tidak perlu pengalaman. Kesempatan emas untuk masa depan lebih cerah. Mereka yang melihatnya, sebagian besar masih muda dan penuh semangat. Merasa seperti menemukan pintu keluar dari kehidupan yang stagnan. Mereka mulai menghubungi nomor-nomor yang tertera di iklan. Beberapa hari kemudian, seseorang akan menghubungi mereka via WhatsApp dengan nada bicara yang ramah, meyakinkan, dan penuh percaya diri. Agen itu meminta data diri, lalu mengirimkan formulir yang tampak profesional. Di dalamnya, segala prosedur dijelaskan dengan rapi, paspor, biaya administrasi, tiket perjalanan. Tentu saja ada biaya yang harus dibayar. Tapi dibandingkan gaji yang dijanjikan, biaya itu terlihat kecil. Maka, sebagian besar dari mereka mencari jalan untuk membayarnya. Ada yang menjual sepeda motor, ada yang menggadaikan sawah warisan, bahkan ada yang meminjam dari rentenir dengan bunga mencekik. Demi harapan, mereka rela. Sementara itu, di tempat lain yang tak diketahui oleh mereka, di kota, di balik kaca-kaca gelap gedung tua yang tampak tak terurus, sebuah operasi dijalankan dengan rapi. Orang-orang yang menyebut diri mereka agen. Perekrut ternyata bagian dari sindikat besar yang beroperasi lintas negara. Mereka tak benar-benar peduli pada nasib anak-anak muda dari dusun itu. Bagi mereka, para calon TKI hanyalah angka. Semakin banyak yang terkirim, semakin besar keuntungan yang masuk. Sindikat itu memiliki jaringan logistik sendiri. Mereka tahu rute-rute mana yang aman dari pengawasan. Mereka menyuap oknum tertentu, mengganti pelat kendaraan, dan memindahkan kargo manusia dari satu tempat ke tempat lain tanpa jejak. Bagi mereka, manusia hanya paket yang harus sampai di tujuan. Namun, tidak semua mata tertutup. Di Jakarta, dalam sebuah ruangan penuh layar monitor, Densus 88 mulai mencium pergerakan tidak biasa. Laporan demi laporan masuk tentang anak muda yang hilang kontak setelah pamit berangkat kerja ke luar negeri. Beberapa keluarga melapor ke polisi. Beberapa LSM juga mulai curiga. Mereka melihat pola. Agen yang sama, modus yang mirip, dan tujuan akhir yang tidak jelas. Tapi belum ada bukti konkret. Semuanya masih bayangan. Densus 88, satuan yang biasanya menangani kasus terorisme, kini diberi mandat khusus untuk mengawasi jaringan perdagangan manusia. Mereka tidak bisa bergerak sembarangan. Mereka menunggu, mengamati, menyusup, menghimpun informasi dari lapangan. Kembali ke dusun kecil itu, para pemuda bersiap.
Mereka dikumpulkan di satu tempat di kota, diberi pengarahan singkat, lalu diangkut dalam kendaraan tertutup. Tom Rex tak tahu bahwa mereka bukan akan naik pesawat dari bandara seperti yang dijanjikan. Mereka juga tidak tahu bahwa nama-nama mereka tidak ada dalam daftar keberangkatan resmi. Mereka percaya karena mereka ingin percaya. Malam itu, bintang-bintang tertutup awan. Truk besar berhenti di pinggiran kota, dekat gudang kosong yang sudah lama tak digunakan. Satu persatu, para calon pekerja naik ke dalam truk kontainer. Di dalamnya, tidak ada kursi. Hanya lantai dingin, bau oli, dan suara berisik dari luar. Pintu kontainer ditutup. Kegelapan pun menyelimuti mereka. Di kejauhan, mata-mata tak terlihat mulai mengamati. Sebuah drone kecil melayang diam di udara, mencatat nomor plat, arah pergerakan, dan waktu keberangkatan operasi diam-diam telah dimulai. Truk mulai bergerak. Getaran mesin dan deru ban melintasi aspal menjadi musik latar dari kecemasan yang tumbuh di dada mereka. Jalan yang dilalui adalah jalan lintas Sumatera, panjang, berliku, dan sepi di malam hari. Lampu-lampu jalan hanya sesekali menyinari kaca spion, menciptakan bayangan hantu yang bergerak di dinding dalam truk. Para calon TKI diam. Tak ada yang bicara. Mereka semua larut dalam pikiran masing-masing, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Beberapa mulai menyadari bahwa ini bukan perjalanan normal. Ini bukan cara orang diberangkatkan ke luar negeri seperti dalam brosur-brosur perekrut. Tapi semua sudah terlalu jauh untuk mundur. Mereka tak tahu kemana arah truk itu, dan mereka bahkan tak tahu di kota mana mereka sekarang. Seorang perempuan muda duduk merapat ke dinding, memeluk lututnya. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia membayangkan ibunya di rumah, yang menjual emas satu-satunya untuk membayar biaya keberangkatan. Di sebelahnya seorang pemuda mencengkeram tas kecil berisi pakaian. Matanya kosong menatap kegelapan. Ia mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa ini hanya sementara. Mungkin ini memang prosedur sementara sebelum mereka naik kapal atau pesawat. Tapi di luar truk, sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Di sebuah rumah sederhana, di pinggir jalur lintas, beberapa orang berpakaian biasa tampak duduk di dalam mobil dengan mesin menyala. Mereka bukan supir, bukan warga biasa. Mereka adalah mata Densus 8 Python. Mereka telah menerima informasi dari informan rahasia. Akan ada pengiriman paket manusia malam ini melalui jalur darat. Informasi itu belum sempurna, tapi cukup untuk membangkitkan alarm. Salah satu dari mereka memegang tablet digital yang terhubung ke citra satelit. Di layar itu, titik merah bergerak perlahan ke selatan. Sebuah truk kontainer dengan plat palsu melaju pelan tapi pasti, membawa isi yang tidak biasa. Namun mereka tidak bisa bergerak sembarangan. Belum ada perintah resmi untuk penyergapan. Densus harus memastikan, tidak boleh gegabah, tidak boleh salah tangkap. Setiap gerakan mereka harus tertutup, tanpa meninggalkan jejak. Mereka memilih untuk mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak, menunggu saat yang tepat. Sementara itu, di dalam kontainer, oksigen mulai menipis. Nafas para penumpang terdengar lebih berat. Bau keringat dan karat makin menusuk. Beberapa mulai muntah karena mabuk jalan. Tak ada air, tak ada makanan. Hanya kegelapan, ketakutan, dan deru mesin yang tiada henti. Truk melewati berbagai kota kecil. Langit mulai berubah warna dari hitam pekat menjadi kelabu keunguan. Subuh menjelang. Sopir truk, yang juga bagian dari jaringan sindikat, berhenti sebentar di SPBU tua untuk mengisi solar. Di belakang, orang-orang di dalam kontainer tak tahu bahwa mereka kini berada ratusan kilometer dari rumah. Di perbatasan provinsi, jalanan mulai rusak. Aspal berubah menjadi kerikil dan lubang. Guncangan semakin terasa. Beberapa orang di dalam mulai menangis pelan, tak sanggup menahan tekanan mental. Namun mereka tetap diam. Mereka tahu, satu suara bisa membuat truk berhenti. Dan mereka tak tahu siapa yang menunggu di luar. Apakah itu petugas? Atau orang-orang yang akan menghabisi mereka jika tahu mereka panik? Di titik tertentu, truk berhenti lagi. Kali ini lebih lama. Di luar terdengar suara orang berbicara. Suara laki-laki, kasar dengan logat yang tak dikenal. Suara gesekan rantai. Suara logam yang diseret.
Tapi pintu kontainer tak dibuka. Setelah beberapa menit, truk kembali berjalan. Densus 88 yang mengikuti dari jauh mulai mempercepat manuver. Mereka tahu truk itu akan segera masuk ke zona abu-abu, wilayah tanpa sinyal, tanpa pantauan kamera lalu lintas, dan dekat dengan pelabuhan kecil yang dikenal sebagai tempat pengiriman barang ilegal. Mereka harus bertindak sebelum truk masuk ke zona itu. Dari Jakarta, pusat komando memberikan lampu hijau. Operasi berubah dari pemantauan menjadi pencegahan. Tim sergap bergerak cepat, membelah jalan yang sama dengan kecepatan tinggi. Helikopter tak diizinkan turun. Operasi harus tetap diam-diam. Mereka mengandalkan kecepatan, koordinasi, dan kejutan. Di dalam kontainer, seseorang mulai batuk keras. Yang lain menutup hidung dengan baju. Kondisi makin parah. Namun di tengah kegelapan itu, mereka tidak tahu bahwa penyelamatan sedang mendekat. Mereka hanya tahu bahwa mereka sedang menuju sesuatu yang tidak mereka pahami. Mimpi tentang gaji besar kini terasa seperti mimpi buruk yang panjang dan tak kunjung berakhir. Dan truk terus melaju. Di dalam truk, semua orang mulai kehilangan harapan. Beberapa sudah duduk terkulai lemas, sebagian yang lain mulai terpekur dalam pikirannya. Mereka masih belum menyadari bahwa mereka sedang menuju sebuah titik di mana nasib mereka akan berubah selamanya. Namun di balik semua itu, di balik kebingungan yang menyelimuti, ada mata-mata yang diam-diam mengawasi. Mobil-mobil yang tidak mencolok bergerak dengan cepat mengikuti jejak truk tersebut. Mereka adalah anggota Densus 88, bergerak dalam keheningan dan perhitungan yang sempurna. Di ruang komando Jakarta, seorang kepala tim operasi memandang layar besar yang memperlihatkan lokasi truk secara langsung. Sinyal satelit melacak rute perjalanan truk, dan unit-unit di lapangan mengonfirmasi tiap detail dari perjalanan tersebut. Posisi di kilometer 105, dekat dengan perbatasan. Kita akan ambil jalur alternatif di depan. Suara komandan terdengar tegas melalui radio komunikasi. Mereka tidak boleh tahu kita di sini. Keputusan dibuat dalam hitungan detik. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Di luar, keheningan hutan malam tiba-tiba pecah oleh suara kendaraan yang semakin mendekat. Di salah satu sudut jalan yang membelok, tajam, dua mobil hitam berkecepatan tinggi melaju. Mereka menghindari polisi tidur dan berbelok tajam tanpa mengurangi kecepatan. Di dalam mobil, anggota Densus 88 bersiap. Ada dua tim yang bekerja. Satu tim untuk mengamati dari jarak jauh dan tim lainnya sudah menunggu di posisi strategis, siap memotong jalur truk kapan saja. Seiring truk semakin mendekati daerah yang lebih terpencil, suasana semakin menegang. Anggota Densus 88 yang terlibat langsung dalam operasi ini mempersiapkan taktik mereka dengan hati-hati. Mereka menggunakan koordinat GPS dan komunikasi radio untuk memastikan bahwa truk yang membawa para TKI itu akan berada dalam jebakan mereka. Ada satu titik di depan, posisi pengepungan dimulai di kilometer 110, suara di radio terdengar. Kita potong jalurnya sebelum mereka sampai ke titik gelap. Waktu semakin mepet. Truk melaju dengan kecepatan sedang, tak menyadari bahwa mereka sudah terjebak dalam jaringan besar yang sedang mengepung mereka. Di dalam truk, ketegangan semakin terasa. Beberapa penumpang mulai saling berbicara dengan suara pelan, membicarakan keadaan, tapi tidak ada yang bisa memastikan apa yang terjadi selanjutnya. Mereka hanya bisa berharap bahwa semuanya adalah bagian dari prosedur yang sudah mereka dengar. Namun, suasana berubah dalam sekejap. Di depan, di jalan yang menanjak, muncul dua kendaraan hitam yang tiba-tiba menutupi jalur truk. Truk yang sedang melaju tiba-tiba dipaksa untuk berhenti mendadak. Pintu kontainer di belakang masih tertutup rapat. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda kali ini. "Jangan gerak!" terdengar suara tegas dari luar. Dalam hitungan detik, anggota Densus 88 yang mengenakan pelindung tubuh lengkap melompat dari kendaraan mereka dan mengelilingi truk, pintu kontainer. Didorong dengan paksa, suara logam bergesekan keras. Truk itu terhenti dengan suara rem yang melengking.
Dalam kegelapan yang mengaburkan pandangan, para anggota Densus bersiaga, senjata terarah pada pintu yang akan terbuka. Mereka tahu, ini bukan sekadar penyergapan biasa. Mereka bukan hanya menghadapi sindikat pengirim TKI ilegal, mereka sedang berhadapan dengan jaringan yang lebih besar, yang sudah merajalela di luar pengawasan. Di dalam truk, suara gerakan mulai terdengar. Beberapa orang panik, sementara yang lain terdiam ketakutan. Mereka mendengar suara ketukan logam dari luar, suara langkah kaki yang mantap, dan perasaan dingin yang semakin menggigit. Pintu kontainer dibuka dengan cepat. Dalam satu kilat, cahaya. Dari senter menyilaukan mata mereka yang sudah terbiasa dengan gelap. Keluarlah satu persatu. Perintah Densus dengan suara tegas, tetapi tanpa kekerasan. Kebingungannya berubah menjadi ketakutan yang nyata. Para calon TKI yang ada di dalam kontainer tertegun sejenak. Beberapa mengira bahwa mereka telah sampai di tempat tujuan mereka. Namun, ketika mereka melihat senjata yang terarah ke mereka, ketakutan yang lebih dalam pun muncul. Salah satu dari anggota Densus 88 yang memimpin penyergapan segera mengenali situasi. Dengan gerakan cepat, ia memeriksa satu persatu wajah-wajah yang kini terlihat cemas. Mereka bukan sekadar calon pekerja biasa. Mereka adalah korban perdagangan manusia, korban dari sindikat yang lebih besar. Semua aman, kata sang pemimpin. A operasi dengan tegas, mengisyaratkan kepada rekan-rekannya untuk tidak panik. Pastikan semua selamat, pastikan tidak ada yang terluka. Dalam satu gerakan terkoordinasi, anggota Densus mulai membimbing para korban keluar dari kontainer. Sementara itu, tim Densus yang lain segera mengepung area sekitar, memastikan tidak ada mobil atau orang lain yang melarikan diri. Mereka tak hanya menangkap para pelaku sindikat, mereka juga harus mengungkap siapa saja yang terlibat dalam jaringan gelap ini, yang mungkin lebih luas dari yang mereka bayangkan. Truk itu tidak berfungsi sebagai kendaraan pengangkut barang, melainkan sebagai tempat penyimpanan manusia, kargo yang akan dijual. Tapi kini, tak ada lagi perjalanan menuju kampung impian mereka. Mereka dihadapkan pada kenyataan baru, kenyataan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Penyelamatan ini baru saja dimulai. Di lapangan, mobil-mobil hitam Densus 88 masih terparkir rapi, menjaga perimeter agar tidak ada satupun pelaku yang bisa kabur. Begitu operasi ini dimulai, semua gerakan dipantau dengan cermat. Setiap detil dicatat dan disusun dalam rencana besar untuk menuntaskan sindikat perdagangan manusia ini hingga ke akar-akarnya. Penyelamatan para TKI itu hanyalah langkah pertama dalam serangkaian langkah yang jauh lebih besar. Jaringan sindikat ini lebih luas dari yang diperkirakan, dan Densus 88 tahu mereka tidak bisa hanya berhenti sampai di sini. Semua dalam keadaan aman, ujar sang komandan operasi, memastikan bahwa tidak ada yang terluka. Sekarang saatnya untuk mengungkap siapa yang ada di balik semua ini. Sementara itu, di dalam mobil van yang diparkir jauh dari kerumunan, anggota Densus 88 yang terlatih memulai tahap pertama interogasi terhadap beberapa pelaku yang berhasil ditangkap. Semua pelaku yang berada di dalam truk telah diturunkan dan dibawa ke lokasi yang lebih aman untuk diperiksa lebih lanjut. Di dalam ruang interogasi yang terisolasi, dua anggota Densus duduk di hadapan seorang pria yang terlihat kelelahan dan ketakutan. Tubuhnya yang kurus dan pakaiannya yang kotor menandakan bahwa ia sudah lama berada dalam keadaan yang penuh ketegangan. Dengan tangan terikat di meja, wajahnya pucat pasi, pelaku ini tidak bisa lagi mengelak dari pertanyaan yang akan datang. Siapa yang mengendalikan jaringan ini? Suara Densus yang datar namun tegas terdengar. Kau hanya anak buah yang tidak tahu apa-apa, atau kau tahu lebih banyak tentang siapa yang ada di balik semuanya? Pelaku itu, yang tidak lagi bisa berpura-pura, akhirnya menghela napas panjang dan mulai bicara. Nama-nama yang kau cari, mereka tidak jauh dari sini, katanya dengan suara parau. Ada orang yang mengatur semuanya dari Jakarta. Mereka memiliki koneksi ke luar negeri, banyak yang terlibat, tapi aku hanya seorang kurir. Aku hanya membawa mereka ke tempat yang ditentukan. Interogasi berlangsung selama berjam-jam.
Setiap kali Densus menekan lebih dalam, informasi baru mulai mengalir. Pelaku itu akhirnya menyebutkan beberapa nama yang mungkin terkait, mengarah kepada beberapa jaringan pengiriman yang lebih besar. Tidak hanya orang-orang di sekitar mereka, tetapi juga individu-individu yang memiliki akses langsung ke otoritas, yang bisa menutupi jejak-jejak gelap mereka. Nama-nama ini, mereka akan menghancurkan semuanya jika kita tidak bergerak cepat, Komandan Operasi berbicara dengan serius kepada anak buahnya. Jangan biarkan satu pun orang lolos. Kita harus bekerja lebih cepat, lebih hati-hati. Sementara, di luar ruang interogasi, para TKI yang berhasil diselamatkan mulai disaring dan diberi penanganan medis. Beberapa di antaranya mengalami luka ringan akibat perjalanan panjang yang melelahkan, sementara yang lain hanya duduk dalam diam, masih dalam ketakutan, tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya. Salah satu dari mereka, seorang perempuan muda dengan mata penuh ketakutan, duduk di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia baru saja diselamatkan dari kontainer yang menakutkan itu, dan meskipun sekarang mereka sudah aman, rasa takut masih membayangi pikirannya. Bagaimana kalian bisa tahu kalau kami ada di sana? Tanya salah seorang dari mereka kepada anggota Densus yang sedang mendekat. Kami hanya ingin bekerja, mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi kenapa ini semua terjadi? Anggota Densus 88 menatap mereka dengan rasa empati. Mereka tahu bahwa di balik segala operasi ini, ada lebih banyak korban yang terjebak dalam jaring perdagangan manusia yang jahat. Mereka tidak hanya membawa TKI ke tempat yang lebih aman, tetapi juga berjanji untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Anda semua aman sekarang, jawab seorang anggota Densus dengan tenang. Kami akan membantu kalian pulang ke rumah, tapi untuk itu, kami harus mengungkap siapa yang bertanggung jawab. Proses ini belum selesai. Kami akan melacak siapa saja yang terlibat, termasuk mereka yang telah mengeksploitasi kalian. Saat itu, di luar ruangan interogasi, operasi besar tengah berlangsung. Tim Densus 88 yang terpecah menjadi beberapa unit bergerak cepat. Mereka menghubungi pihak berwenang di Jakarta untuk meminta bantuan dan melaporkan perkembangan terkini. Di dalam ruang kendali, Komandan Operasi menatap layar besar yang memantau pergerakan orang-orang yang terlibat. Mereka memanfaatkan data yang diperoleh dari interogasi untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka sudah berada di titik kritis. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi sindikat pengiriman TKI ilegal, tetapi juga jaringan yang melibatkan bisnis perjudian online internasional yang menggunakan para TKI sebagai alat untuk melakukan scam besar-besaran. Semua tim bersiap. Kita akan meluncur ke Jakarta dan menangkap otak di balik semua ini, komandan itu menginstruksikan. Jangan biarkan mereka kabur. Kita serbu semua tempat yang terhubung dengan jaringan ini. Dengan informasi yang didapat dari interogasi, Densus 88 mulai bergerak lebih tajam. Mereka kini tahu siapa saja yang terlibat dan apa rencana berikutnya dari sindikat ini. Namun, meskipun mereka sudah mendapatkan petunjuk penting, ancaman terbesar masih belum terungkap sepenuhnya. Ada lebih banyak jaringan yang tersembunyi di balik semua ini, dan Densus 88 harus bergerak lebih cepat sebelum para pelaku mengetahui bahwa mereka sudah dibuntuti. Namun, satu hal yang pasti, jaringan ini akan segera runtuh, dan mereka yang berusaha mengeksploitasi para TKI tidak akan pernah bisa lolos begitu saja. Setelah serangkaian interogasi yang intens, para anggota Densus 88 kini berada di titik puncak operasi mereka. Dengan informasi yang terkumpul, mereka siap melancarkan serangan besar-besaran untuk mengungkap seluruh jaringan perdagangan manusia dan perjudian online ilegal yang telah lama beroperasi. Para TKI yang diselamatkan kini berada di tempat yang aman, namun tim Densus 88 tahu bahwa misi ini belum selesai. Pagi itu, udara di sekitar markas Densus 88 terasa tegang. Beberapa anggota sudah bersiap-siap untuk melakukan penangkapan di beberapa titik berbeda di Jakarta. Informasi yang didapatkan dari para pelaku yang ditangkap memberi petunjuk tentang tempat-tempat yang digunakan sindikat untuk menjalankan operasinya.
Tim Densus 88 kini memiliki daftar alamat yang jelas, mulai dari apartemen mewah yang dijadikan markas hingga kedai kopi yang tampaknya biasa, namun menyimpan rahasia besar di dalamnya. Semua unit sudah siap? Komandan operasi itu bertanya sambil memeriksa peta digital di hadapannya. Semua tampak siap dan ketegangan mulai terasa. Mereka tahu langkah mereka kali ini adalah langkah terakhir yang akan menghancurkan sindikat ini untuk selamanya. Ya, Komandan, semua unit sudah di tempatnya, jawab seorang petugas. Kita hanya perlu memastikan kalau kita tidak memberi kesempatan kepada mereka untuk kabur. Komandan mengangguk. Ini adalah kesempatan kita untuk menghentikan semuanya. Jangan sampai ada yang lolos. Di sisi lain, di tengah kota Jakarta, suasana berbeda. Suatu tempat yang tampak seperti sebuah kedai kopi sederhana ternyata menyimpan rahasia besar. Di balik dinding yang tampaknya biasa, sejumlah layar komputer menyala, menampilkan aktivitas perjudian online yang melibatkan ribuan orang. Sistem ini terorganisir dengan rapi, dengan ratusan akun yang dipergunakan untuk menjalankan skema penipuan dan scam. Para TKI yang telah terjebak dalam jaringan ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai pekerja di luar negeri, namun juga dijadikan admin untuk memanipulasi hasil taruhan judi online. Semua akun harus berjalan dengan lancar, jangan biarkan mereka curiga. Seorang pria bertubuh kekar memerintahkan di ruang tersembunyi itu. Setiap transaksi harus diselesaikan dengan sempurna. Kita tidak bisa gagal. Di balik pria itu, 2 orang TKI yang sudah beberapa bulan bekerja di sana terlihat lelah. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa terjerat dalam dunia gelap ini. Mereka hanya diberitahu bahwa pekerjaan ini akan memberi mereka kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataannya, mereka dipaksa untuk bekerja tanpa henti, mengelola akun-akun, judi yang merugikan ribuan orang di seluruh dunia. Tiba-tiba suara sirin polisi terdengar di luar kedai. Sebuah mobil hitam milik Densus 88 menghentikan kendaraan tepat di depan pintu masuk. Suasana menjadi kacau seketika. Para pelaku yang ada di dalam ruangan mulai panik. Salah satu dari mereka berlari menuju pintu belakang, tetapi tak ada tempat untuk melarikan diri. Semua keluar, kami Densus 88. Teriak seorang anggota Densus menggema di ruang sempit itu. Tanpa memberi kesempatan kepada para pelaku untuk berpikir panjang, tim Densus 88 langsung mengamankan mereka. Kejaran dimulai. Dalam hitungan detik, mereka mengepung seluruh area, menangkap setiap orang yang terlibat dalam sindikat ini. Kembali ke markas Densus 88, Komandan Operasi mengawasi situasi dari layar monitor. Semua unit bergerak. Kita harus pastikan semua orang di tempat yang sudah kita identifikasi tertangkap. Jangan beri mereka kesempatan. Petugas yang mengawasi komunikasi radio mengangguk, memberi sinyal pada tim yang sedang bergerak di lapangan. Ada satu pelaku lagi yang kita harus buru di apartemen, kata seorang petugas, memantau situasi dari layar. Dia adalah otak utama dari sindikat ini. Kita harus segera menemukan dia sebelum dia kabur. Komandan mengangguk. Segera, jangan biarkan dia lolos. Di tempat lain, beberapa anggota Densus 88 yang terlatih melacak satu pelaku lagi yang bersembunyi di sebuah apartemen mewah di kawasan elit Jakarta. Informasi yang mereka dapatkan dari interogasi sebelumnya menunjukkan bahwa ini adalah titik terakhir untuk menangkap pelaku utama. Orang yang telah merencanakan dan mengorganisir seluruh jaringan perdagangan manusia dan perjudian online ini. Mereka bergerak cepat, meluncur menuju apartemen dengan kendaraan-kendaraan hitam yang sudah terparkir di sekitar gedung. Di dalam apartemen, pelaku utama, seorang pria berusia pertengahan 40-an, dengan wajah licin dan penuh perhitungan, merasa cemas. Ia sudah mengetahui bahwa operasi Densus 88 telah dimulai. Beberapa petugas yang sudah berhasil ditangkap memberikan petunjuk bahwa dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semuanya. Pria ini panik. Ia mulai mengemas barang-barangnya dan berusaha mencari jalan keluar dari apartemen mewahnya. Namun tidak ada tempat untuk melarikan diri.
Ketika dia menuju pintu belakang untuk kabur, petugas Densus 88 sudah menunggunya. Apa yang kau pikirkan? Suara tegas dari seorang petugas Densus menggema di ruang apartemen itu. Pria itu berhenti sejenak melihat para petugas yang sudah mengepungnya. Jangan coba lari, perintah petugas yang lain sambil mengangkat senjata secara hati-hati. Kami tahu siapa kamu dan kau akan membayar untuk semua yang telah kau lakukan. Dengan tangan terangkat, pria itu akhirnya menyerah. Ia tahu bahwa langkah terakhirnya untuk melarikan diri sudah berakhir. Tanpa banyak kata, dia dibawa ke mobil van yang terparkir di luar. Kini sindikat besar ini telah runtuh. Setelah pelaku utama berhasil ditangkap, para anggota Densus 88 melanjutkan misi mereka. Di ruang kendali, Komandan Operasi merayakan keberhasilan ini dengan rasa bangga yang mendalam. Namun dia tahu bahwa meskipun mereka berhasil mengungkap jaringan ini, masih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Mereka harus membantu para TKI yang selamat, memberikan mereka dukungan yang dibutuhkan, dan memastikan bahwa mereka bisa kembali ke rumah mereka dengan selamat. Tim medis yang ada di lapangan segera mendekati para TKI yang telah diselamatkan. Beberapa dari mereka terlihat bingung, namun ada rasa lega yang terpancar di wajah mereka. Mereka akhirnya bebas dari cengkeraman para pelaku yang telah mengeksploitasi mereka. Semua sudah selesai, kata Komandan Operasi kepada timnya. Tapi, ini bukan akhir. Kita akan pastikan tidak ada lagi yang bisa mengeksploitasi mereka. Jaringan ini telah runtuh, dan kita akan membuat dunia lebih aman bagi semua.